Saya lakukan metode ini sudah ya sekitar 1 tahun lebih. Ini secara berangsur-angsur humusnya semakin tebal. Nah, jadi tanaman akan semakin subur karena sini sudah komplit unsur hara makro dan mikronya ini sudah lengkap. Jadi setiap pembabatan rumput nanti membusuk lagi. Nah ini akan jadi humus langsung. Sore, kita sedang memanen unsur hara dari alam ya. Jadi hari ini saya panen rumput. Nah, ini rumput adalah tambang gratis bagi kita ya. Kenapa saya katakan tambang gratis, penambang gratis ya? Rumput bisa menyerap unsur hara, mulai unsur hara makro dan mikro dari alam, dari tanah, dari udara, dari air hujan. Dan hari ini kita memanennya, kita manfaatkan sebagai penambah lapisan humus ya, penambah unsur hara di atas tanah yang akan bermanfaat bagi tanaman kita, yaitu ya ini salah satunya adalah pohon milik di kebun saya, ini jambu kristal ya. Ya, ini metode yang paling murah, yang paling gampang, paling mudah dilaksanakan untuk kita selalu memelihara kesuburan tanah ya. Kenapa berkali-kali saya selalu katakan jangan disemprot pakai herbisida rumputnya, tapi kita babat saja ya. Tujuannya ini agar kita bisa memanen setiap saat rumputnya. Nah, ini sekitar 2 atau 3 bulan sekali kita panen rumput, panen unsur hara dari alam secara gratis ya. Sehingga tanaman kita menjadi subur ya. Ini kita saksikan bersama, ini adalah bekas pohon kelapa. Seharusnya kalau di pangkal pohon kelapa seperti ini tanaman tidak akan bisa subur karena tanahnya keras ya, perakaran kelapa ini sangat keras. Tetapi secara bertahap, berangsur-angsur tanaman ini menjadi subur sekali, kemudian menghasilkan buah setiap saat ya. Ini jambu kristal, ini panen setiap paling lambat 10 hari sekali panen ya. Pemupukan sangat minim, tambahannya ya sekarang di akhir musim hujan ini, setelah dibersihkan rumput, kita akan penggemburan, kemudian tuangkan pupuk organik dari sampah juga ya, dalam bentuk cairan. Nah, nanti saya akan peragakan juga bagaimana cara proses penyiraman pupuk organiknya, pengkocorannya, cara pembuatannya kemarin sudah pernah ada di konten sebelumnya, cara membuat pupuk organik. Nanti cara pemanenannya akan saya buatkan videonya, cara panen pupuk organik itu gimana caranya ya. Oke, saya kira jelas ya. Petani pemula, petani yang dengan modal terbatas tetap bisa bertani dengan baik, walaupun dengan ya modal hanya mengandalkan pupuk dari alam. Oke, kita akan lakukan kegiatan selanjutnya ya. Mari diikuti. Mantap. Ini ketebalan humusnya ya, luar biasa ketebalan humusnya. Ini secara berangsur-angsur. Ini saya lakukan metode ini sudah ya sekitar 1 tahun lebih. Ini secara berangsur-angsur humusnya semakin tebal.
Nah, jadi tanaman akan semakin subur karena sini sudah komplit unsur hara makro dan mikronya ini sudah lengkap. Jadi setiap pembabatan rumput nanti membusuk lagi. Nah, ini akan jadi humus langsung. Jadi kita tidak akan memerlukan biaya banyak untuk memupukan tambahan ya. Bahkan bisa tidak dipupuk sama sekali, hanya menggunakan ini. Paling nanti pengendalian hama dan penyakitnya saja gitu. Nah, dan juga jelas hama dan penyakit ini akan berkurang karena tanaman itu dia sifatnya dengan pupuk organik seperti ini, tanaman biasanya lebih tahan, lebih kebal terhadap hama dan penyakit ya. Karena ya dengan sendirinya musuh alami daripada patogen, jamur atau hama itu sudah tersedia memang di lahan ini gitu ya. Kalau seandainya kita melakukan penyemprotan dengan herbisida itu biasanya akan terjadi kesenjangan ekosistem ya. Jadi hama yang satu meledak, yang hama yang satu yang tertekan gitu kan, hilang. Jadi rantai makanan itu terputus, keseimbangan alam terganggu, sehingga memang tanaman kita akan menjadi sasaran gitu. Nah, ini penyemprotan untuk tanaman saya, alpukat dan lain-lain itu tidak bahkan ini 2 bulan belum pernah menyemprot ya, baik fungisidanya ataupun insektisidanya. Kemudian untuk perangsang buah dan lain-lain itu untuk di jambu kristal juga tidak dilakukan sama sekali. Oke, kita akan cek beberapa tanaman yang sudah kita gemburkan tanahnya ya. Jadi tahapannya kan setelah kita melakukan pembabatan, jadi bagian pangkal sekitaran pangkal ini, sekitaran pangkal jambu kristal atau tanaman lainnya kita akan gemburkan. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan pengocoran pupuk organik cair ya. Oke, kita cerita lagi di bagian sana. Jadi setelah pembabatan ya sudah bersih, kita itu lakukan penggemburan tanah. Tujuannya nanti pada saat kita melakukan pemupukan tambahan itu nutrisi yang kita berikan itu tidak akan hanyut diterpa misalnya hujan deras ya. Hujan deras karena sudah kita gemburkan nanti akan masuk di sela-sela ini pupuknya. Nah, ini juga sampah-sampah rumput ini dia akan tertahan oleh tanah ini, jadi tidak akan abrasi atau longsor pada saat hujan gitu ya. Nah, karena ini kan lahan kemiringan. Nanti kira-kira ya 2-3 hari ke depan saya akan lakukan pengocoran pupuk organik cairnya.
Nah, ini penambahan pupuk organik cair di samping sebagai penambahan unsur hara ya, karena dalam pupuk organik itu sudah tergandung berbagai macam unsur hara makro dan mikro. Juga kita harapkan bakteri pengurainya, bakteri baik sebagai pengurainya. Nah, itu kita harapkan sehingga mempercepat proses daripada dekomposer ya, dekomposer atau penguraian dari rumput-rumput ini gitu ya. Jadi semakin banyak, semakin beraneka ragam mikroba dalam tanah ini, pohon akan semakin kebal dengan penyakit, lebih tahan terhadap serangan patogen ya. Kemudian dia akar itu biasanya kalau di situ terdapat bakteri mycorrhiza, itu biasanya dia lebih kuat menyerap air ya, memecah air dalam tanah, sehingga walaupun kemarau panjang ya, karena memang di sini saya tidak melakukan penyiraman pada saat kemarau karena memang tidak ada sumber airnya, pohon-pohon ini akan bertahan gitu ya. Jadi keberadaan daripada mikroba yang beraneka ragam itu akan membantu akar untuk menyerap air lebih banyak sekalipun pada saat di musim kemarau panjang ya. Nah, banyak keuntungan kita melakukan pemupukan pengolahan kebun secara organik seperti ini ya. Kita akan menghemat biaya di segala hal gitu ya, mulai dari penyiramannya, pengairannya, kemudian penggunaan pupuk kimia, kemudian tanah ini dalam jangka panjang itu akan tetap aman, semakin sehat karena kita menggunakan pemupukan dengan bahan-bahan dari alam, jadi ramah lingkungan ya, tidak membuat tanah itu menjadi asam, yang justru lama kelamaan ketika tanah itu sudah tingkat keasamannya tinggi, walaupun nanti diberikan pupuk apapun itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman ya, karena pupuk itu akan langsung terikat oleh unsur-unsur logam yang berada dalam tanah gitu ya, jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau dengan cara ini saya sudah buktikan ya, setahun lebih ini tanaman saya yang awalnya kurus, pertumbuhan lambat, ini berangsur-angsur pertumbuhannya membaik ya, hanya dengan perawatan seperti ini. Jadi sangat simpel ya, kalau ada cara yang simpel ya, untuk apa kita cari cara yang mudah gitu ya, untuk apa kita cari cara yang sulit gitu ya. Jangan sampai kita buatkan tutorial mempersulit hidup ya. Lumayan panas cuacanya. Wah, jadi bonus hari ini ya, kita akan review rasa buah. Oke. Kebersamaan kita pada siang ini saya tutup dulu ya. Jadi itu sekedar cerita-cerita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita saling mengisi bagaimana teknik bertani dengan cara yang sederhana ya. Oke, terima kasih dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.